Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Mang Cek Wicik Mirsa Pal TV di mana Mbak berado kembali menyapa Mirsa Pal TV dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita ini program Halo Palembang yang setiap pagi ngenjuk ke informasi dan juga inspirasi pastinya buat masyarakat Sumatera Selatan. Karena kita menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya beragam, yang punya cerita masing-masing dan pastinya ini bakal ngenjuk inspirasi buat seluruh pemirsa Pal TV yang nonton Halo Palembang pagi ini. Dan hari ini kita mulai minggu yang baru di hari Senin, semangat pagi bersama dengan aku Mang Cek Hagai dan tentunya dengan aku Cek Susan. 14 Januari 2024, jangan salah lagi, sudah tahun 2024. Sebentar lagi itu nak pemilu ya, jangan lupa. Sebulan lagi pasnya nih, 14 Februari kage. Selain hari kasih sayang, kita juga bakal kasih suara. Nah, siapa kira-kira yang jangan sampai nyesel pokoknya 5 tahun ke depan ini. Ini pilihan kita di sini. Jangan sampai golput. Oh iya, tidak boleh golput yang penting. Iya, jangan mikir, aku siapa beda jadi tetap cak inilah. Tidak boleh ya itu, karena itu bisa memberikan KG peluang-peluang buat uang-uang yang main curang nanti di pemilu kita KG. Minimal coblos galau be 3-3. Bener. Siapa yang kira-kira? Oh jangan. Boleh. Batal itu. Iya. Siapa yang kira-kira bisa membanggakan atau membawa nama Kota Palembang yang bagus ini? Tapi bukan mereka, kita dewe. Pecah yang hari ini ada pemuda-pemuda yang luar biasa ini. Uang Palembang asli ini ada Kak Aji kita manggilnya ya, KM Ihsan Kamil, founder Kopi 16. Selamat pagi. Pagi. Ada juga Kak Arada Emir Jordan, CEO founder Kopi 16. Halo, selamat pagi Kak. Pagi ya. Nah, tema kita hari ini adalah menyusuri aroma tren ngopi di pasar. Karena memang selama kurang lebih setahun lebih ya, ini udah mulai berubah ngetren ngopinya. Biasanya kan kalau kita ngomong ngopi ini pasti ke kafe-kafe yang kekinian nih, ya kan? Yang ada di tengah kota, di dalam mall mungkin. Nah, tapi ada sekelompok anak-anak muda ini yang sudah memulai mempelopori bikin coffee shop ini bukan di tempat-tempat yang biasa, tapi di Pasar 16. Jadi uji uang tuh merakyat lah ya. Benar, dan juga mereka ini nunjuk ke view yang tidak sembarangan karena pas kita ngopi di sana itu, pernah belum, Cek Susan? Belum pernah? Pernah, tapi dulu. Oh iya. Masih 200 tahun yang lalu ya. masih galak makan pempek yang makan yang dijajah itu. Iya, di pinggir jalan itu. Jadi pas kita ngopi di sana itu, ya, pacak nyingok ke view Ampera, pacak nyingok ke ketek-ketek yang lewat di Sungai Musi, tongkang-tongkang. Nah, inilah foundernya, salah sikok foundernya. Salah duo ya, bukan salah Siko. Salah duo. Salah duo foundernya yaitu Kopi 16 yang ada di Pasar 16. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih dengan mereka berdua. Kak Ihsan sama Kak Kamil ya. Kak Ihsan Kamil sama Kak Arada. Kak Ihsan nih, founder Kopi 16. Boleh dikasih tahu dulu, ngapa sih milih untuk buka usaha kopi itu di Pasar 16? Ya. Kalau kenapa alasannya kita buka coffee shop itu di lantai 4 Pasar 16? Sebenarnya kan ini jadi sesuatu yang unik ya, dan emang kita jadi salah satu brand kopi yang kedua buka di Pasar 16 itu tepatnya di lantai 4. Kalau kita lihat di Pasar 16 lantai 4 khususnya itu sebelum adanya Kopi 16 itu jadi tempat yang berantakan, tempat yang kotor, tempat yang bau, tapi kita sulap jadi salah satu, kalau sekarang dapat kita bilang salah satu destinasi wisata. Karena setelah kita telusuri ternyata peluangnya sangat besar gitu. Pas kita naik ke atas ke lantai 4, tempatnya masih kotor dan segala macam, itu kita lihat pemandangannya bagus nih gitu. Dan ini jadi sesuatu yang unik karena belum banyak, bahkan belum ada di Palembang khususnya, dengan potensi ada Sungai Musi, Ampera, belum lagi ada yang modernnya, ada LRT, kemudian ada aktivitas pasar. Dan kita anggap itu jadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi kopi nggak gitu-gitu aja gitu. Kalau memang kita buat coffee shop dengan interior yang bagus, furniture yang bagus, itu sudah banyak di Palembang. Tetapi tempat yang seadanya dengan view yang luar biasa itu belum ada gitu. Kan di lantai 4 sepi ya tadi ya, kotor ya. Sepi banget. Nah, sekarang ini sudah ada berapa brand kopi di situ? Kalau di lantai 4 itu cuma Kopi 16. Kalau di bawah ada teman kita. Berarti di lantai 4 itu cuma ada Kopi 16. Iya, Kopi 16. Maksudnya cuma satu toko yang ada? Iya. Enggak.
Kalau untuk kopi itu cuma ada 16. kopi 16. Iya. Di belakangnya itu memang udah lama aktivitasnya. Itu aktivitas Baju-baju BJ. Iya. Oke. Tapi memang aktivitasnya udah semi-semi nggak hidup juga gitu. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya kopi 16 itu berpengaruh Rame ke lagi jadi aktivitas ya. lantai 4 gitu. Iya. Jadi memang luar view-nya yang mahal di situ tuh Cek Susan. Iya. Kalau langsung ke Ampera ya, Karena langsung Iya, dari ikonnya Ampera, Palembang ya. Iya, Sakti, Sungai Musi, Oke, ya kan. Nah mungkin itu. boleh diceritain ini sudah berapa lama ini berdirinya Kopi 16 di situ. Awalnya macam mana tuh? Bisa. Iya. Ini kan berdua nih. Apakah join atau macam mana? Boleh diceritain juga. Kak Isan, Ya, kalau untuk kita Kopi 16 itu umurnya masih baru ya, Mas. Ini bulan ke-7 masuk. Kita mulai itu tanggal 1 Juli 2023. Jadi masih baru kalau untuk ke teman-teman, terutama ke Emir, kita ada orang 5 sebenarnya. Aku, Ihsan, Emir, ada Iwan, Oh di iya, satu ini ya. Ray dan Fatur. Jadi kita join bareng-bareng karena emang kita prinsipnya pengen kolaborasi ya. Memang kebetulan ada disiplin skill yang berbeda-beda, jadi kayaknya Oh, lebih enak. baristanya sendiri berarti Iya, ya. benar. Oh, kayak gitu. Nah, kan di maksud saya apa sih daya tarik yang memang benar-benar kok kalian pengen buka di situ? Karena kan kita tahu nih kalau di 16 itu banyak preman-preman ya. Kadang kan kayak gitu kan pemikirannya, padahal memang sudah sedikit lah sekarang ya seperti itu. Ya takutnya nanti nggak aman kayak gitu kan ya. Orang-orang misalnya datang nggak bayar atau kayak gitu. Iya, Nah, iya. kenapa kalian masih teguh? Kalau di sini pasti bakal maju. Oke, iya. Kalau orang-orang kebanyakan ya, apalagi orang-orang yang usia milenial ke atas ya, yang usianya itu, mereka udah pasar 16 itu udah terframing tempat yang negatif. Iya, benar. Parkir susah, kemudian copet, dan berbagai macam hal-hal negatif lainnya. Nah, tapi kita sebagai anak muda, mungkin salah satu target market yang kita tuju itu adalah anak-anak muda yang mungkin dan banyak belum pernah sama sekali ke pasar 16. Kalau aku dulu masih ngerasain kalau lebaran itu kan dengan orang tua ke pasar 16. Nah, kebanyakan yang adik-adik yang di bawah kita itu mereka belum pernah sama sekali ke pasar 16. Karena kan udah eranya beda. Iya, Eranya beda udah ya. ke mall beli baju dan segala macam. Mereka belum pernah. Dan dengan hadirnya itu kita pengen kenalin banyak sesuatu yang menarik, apalagi kita juga selain memang menghadirkan view yang keren, Iya. kita juga ada experience gitu. Mungkin kalau sekarang customer Kopi 16 itu dikenal dengan salah satu cafe yang bisa ngelukis dan kita sediain gratis. Oh, itu khasnya ya? Iya, benar. Ada lagi kita nyediain buat meronce aksesoris. Itu kita kasih gratis gitu. Dan kita juga karena emang view-nya bagus, kemudian kita interior juga kita mulai perbaiki, kita nyediain juga fotografer. Dan itu juga gratis. Wow, Nah, jadi kan kita banyak alternatif Kegiatan ya di kegiatan situ yang ya. bisa mereka lakukan. Biasanya mereka juga di belakang itu bisa nge-thrift gitu kan, Oke. dan belanja di bawah gitu. Itu Kak Rada, selain itu gimana sih cara marketingin biar orang banyak tahu lah ke situ? kalau marketing sebenarnya kita ada tim masing-masing. Nah, kalau aku pribadi itu lebih fokus dengan SDM dan produk. Nah, Oke. kalau untuk marketing memang itu kita menentukan dari segi target audiens dari setiap segmentasi pasar yang pengen kita targetin. Jadi sebenarnya itu bukan bidang aku, temen lebih bidang Ray sama Fatur. Oke. Ya, mungkin kalau bisa aku jelasin Iya. mengenai marketing, kita kan sekarang diuntungkan dengan era Digital ya, digitalisasi, oke. terutama sosial media. Namun sosial media saja nggak cukup, nggak bisa kita buat konten, upload, viral nggak gitu. Tapi kita alhamdulillah karena memang punya tim, kita memang platform yang paling efektif untuk penyebar luasan informasi kalau sampai sekarang itu di TikTok. Oh, Nah, TikTok TikTok, paling efektif. Instagram juga. Iya, dan alhamdulillah emang kita kalau hashtag Kopi 16 itu alhamdulillah sampai sekarang itu sudah mencapai 5 jutaan views. Wow, Gitu. Jadi luar makanya biasa. lumayan mendongkrak popularitas gitu ya. Oh, jadi tidak perlu lagi lah selebgram ya. Seleb talk yang dicari. Seleb talk ya. Jadi memang di situ disediakan bukan cuma
ngopi tapi ngelukis bisa. Benar. Iya, bisa. Foto gratis Nyantai, ya. foto gratis, ngelukis gratis, kopinya gratis dah kira-kira. Laju apa gitu, balik. Laju, iya, iya, Laju iya. kita sana ya. Iya, iya. Nah ini untuk kopinya Dewe, kira-kira range harganya dari berapa sampai berapa nih? Karena itu kan pasti juga menentukan pasarnya kan. Iya. Kalau kita ngomongin price-nya, apakah pricey atau tidak dari Iya. bebas. Oke, Iya, Sarah ada Kalau dulu. untuk Oke. harga produk tuh kita start dari 16.000. Jadi dari 16.000 maksimal di harga di makanan tuh ada di 25.000 Oh, untuk makanan. Untuk Jadi- minimalnya itu ya. Iya. Ya. terjangkau lah ya. Terjangkau. 16.000 tuh kopi apa tuh boleh di? Kopi susu ada, kopi susu aren ada. Oh, suaranya udah dapet ya. Nah, 16.000 itu dulu jadi biasa ya. jadi daya jual kita juga karena dibandingkan dengan kedai-kedai kopi lain, rata-rata untuk dapat satu gelas es kopi susu itu di tempat lain bisa di atas 20.000. Pasti, Tapi betul. sedangkan di 16 ini bisa dapat di harga 16.000. Nah, itu jadi daya jualnya kita. Iya, iya. Dan beli singkok 16.000 itu lah pacak ngelukis. Nah, makanya. maksudnya- Foto gratis. Karena emang jadi- namanya kita kopi 16, makanya kita jualnya 16.000. Betul, betul. Ngomong-ngomong kopi 16 ngapa sih milih kopi 16 namanya? Iya. Atau ada hubungan cerita khusus dengan angka 16? Kita kebetulan emang tadi aku juga bangga sama tim yang sekarang ya, tim intinya gitu. Juga ada disiplin ilmu branding gitu. Jadi salah satu ilmu branding itu nama produk plus nama tempat itu jauh lebih impactful gitu. Oke. Bakal lebih cepat diingat. Mungkin teman-teman kalau sekarang kalau nanyain gitu ke orang umum yang udah tahu ada kopi di Pasar 16, kopi di Pasar 16 itu ada apa sih? Orang pasti lebih terframingnya kopi 16. 16. Karena emang lokasinya di Pasar 16 gitu. Makanya Oke. itu lebih alhamdulillah juga lebih cepat diingat oleh customer gitu. Lebih gampang ya. Iya, benar. Ini ide siapa nih yang keluarin? Barang-barang sih itu. Barang-barang ya. Emir salah satunya yang ngasih saran gitu. Mas Emir iya, ya. iya. Oke. Kak Emir, kalau untuk minuman ataupun yang khas, yang best seller yang dijual di situ. Kalau yang best seller dari kopi 16 itu ada nyentak. Nyentak tuh bakso Palembang kan? Oh, nyentak ke Ah, ya? nyentak. Oh, iya, iya, Nah, baksonya. nyentak. Karena itu sesuai dengan rasanya memang Apa lebih itu sih? strong rasa kopinya. Oh. Nah, kalau pagi-pagi cak ini kalau untuk begawe cocoknya nih tuh nyentak. Meleleh langsung ya? Iya, kena sentak dia. Wow, ngeri nih ya deh. Itu Nah, salah satu ngomong yang nyentak itu kopinya dari mana tuh kopi? kita pakai kopi dari Sumsel, ya, dari Semendo. Oh, bagus. Semendo, Pagaralam. Ya. Itu lokal pride kalau kita. Lokal ya. Oke, tidak dibawa apa ke sini? lagi di jalan. Oh, iya, iya, iya. Jorong kita ke sana lah. Iya. Kak Jul soalnya nunggu-nunggu nak ngopi ya. Harusnya kita Halo Palembang live dari kopi 16 ini. Iya. Iya, Ampera. Iya, iya. Oke, Kalau lain kali. pengunjung lebih rame di weekend kah atau memang setiap sore rame atau cak mana? Ya alhamdulillahnya kalau untuk sekarang sebenarnya kita dari tingkat pengunjung mulai dari weekdays maupun weekend itu kita rame gitu. Wow. Jadi udah karena emang keuntungannya di pasar ya. Di pasar kan aktivitasnya udah dari pagi, Iya. udah rame. Jadi kalau kebanyakan coffee shop itu aktivitasnya setidak-tidaknya mulai siang. Itu kita kalau pagi udah ada mulai aktivitas orang ngopi gitu kan, orang Sarapan pasar, ya. sarapan gitu. Nah, tapi memang secara kuantitas itu memang banyaknya itu di hari Sabtu ataupun Minggu. Oke. Itu mereka kalau kan kita kan ada best view-nya di pinggir ya. Iya. Itu harus ada waiting list itu. Oh, wow. harus Iya. nunggu. Karena rame ya. Oke. Jangan lupa pempek belum ada di situ. Ada. Oh, kalau belum baca masuk maksudnya tuh. Selalu. Mang Cewek Sabal TV mungkin sebagian yang tahu bahwa ini Pasar 16 ini lagi dilakukan Hitsnya, revitalisasi ya. Nah, itu bakal kita tanya Cak Mano nih dampak revitalisasi Pasar 16 ini ke kedai kopi shop yaitu Kopi 16 ini di segmen kedua KG. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya
pemirsa, balik lagi kita di program Halo Palembang. Kita masih bersama founder Kopi 16 dan juga CEO founder Kopi 16, ada Kak Ihsan sama Kak Emir di sini ya, menyusuri aroma tren ngopi di pasar. Ya, dan tentunya ini founder dan co-founder ini yang sudah juga menjadi salah si pelopor di lantai 4, khususnya itu kalau tadi mungkin lagi bisa ditayangi juga untuk cuplikan situasi kondisi di situ. Yang mananya namanya Kopi 16 itu. Betul. Dan rupanya ini memang mereka sudah 10 blok ya, bener ya, Ihsan, di lantai 4 ya. Jadi memang luasnya itu Cek Susan ya untuk Kasano. Karena sudah di blok untuk Kopi 16 ini dewe. Nah, ngomong-ngomong masalah Kopi 16 ini, nama Cek Wicek kalau yang La Jingo ini latte display di depan kita. Nah, ini salah sih kok produknya nih Cek Susan. Iya, ngopi dulu, belum cicip. Ini Cek Susan lagi puasa Bang Cek Wicek, jadi dia baca ini. Iya. Aja coba. Tidak, Cek Susan ada mah. Oh, iya. Jadi kalau ada kafeinnya dikit agak naik asam lambung. Ini bakal kita nih. Bakal kita cicip ini dulu. kita cicip dulu pemirsa. Sambil kita ngobrol ya, sambil kita ngobrol sama Cek Wicek. Jadi, karena tadi kan ngomongin revitalisasi Cek Susan. Benar. Nah, Cak Mano itu menghadapi revitalisasi saat ini khususnya di lantai 4 ya. Nah, itu mengganggu atau Cak Mano kira-kira? Iya. Kalau kita merespon dengan rencana revitalisasi, ini memang sudah rencana lama dari PD Pasar dan Wali Kota. Ya. Benar. Dan kalau sekarang itu ditugaskan kepada pihak swasta untuk pembangunannya gitu. Jadi emang kita sudah tahu karena emang ini informasi terakhir itu bakal dibangun fasad di bagian belakang. Artinya emang butuh waktu untuk pengerjaan dan emang dalam Undang-Undang K3 juga ditutup ya. Pada prinsipnya kita tidak melarang ataupun mendukung mendukung proses revitalisasi pasar. Nah, tapi kalau secara dampak emang kita pungkiri itu berdampak gitu. Karena emang kan orang carinya view Ampera ya. Nah, ini Amperanya tutup. Tapi kita kasih alternatif kalau sekarang. Apa tuh? Alternatifnya tidak ada Ampera, jembatan musim 4 pun jadi. Jadi kita view-nya nyingok ke kiri ya. Iya. Samping gitu. Oh, bisa. Kalau musim 4 masih bisa. Masih yang sebelah kiri kan nggak ditutup. Jadi kan dia kan bangunnya bagian belakang dong. Bener. Karena mereka ini seluruh lantai 4 itu di blok ya. Hampir semua ya, 10 blok tadi ya. Jadi sebelah kiri di bagian masih bisa depan, lihat ya. Iya, masih bagian bisa. depan saja. Nah, ini pemirsa bisa dijingok lagi ini cuplikannya. Nah, ini ada makanannya dan lengkap, bisa dibayangkan sama pemirsa nih bahwa di lantai 4 itu cuma ada Kopi 16, benar ya? Iya. Nah, ini makanannya langsung anak batal puasa ya. Jangan. Iya. Batal lantak mie. Nah, ini tempat fotonya ya atau ngelukisnya tadi? Iya, tempat ini ya. Di tempat area ngelukis. Oh, itu tampak dari bawah. Dari bawah. Buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? Arada ya. Kopi 16 ini, Dewe. Kita buka dari jam 7 sampai ke jam 6 sore. Jam 7 pagi udah buka ya? Jam 7 pagi kita lah buka. Oh, jam 6 sore sampai ya? Iya. Oh iya. Ngapa kalau udah sampai jam 12? Jam 12 malam. Ya, pertimbangannya apa nih kira-kira kalau malam? Kalau informasi yang kita dapat itu karena kan ini masih dalam tahapan revitalisasi. Jadi yang diinformasi yang gitu tuh takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita operasional malam. Jadi memang dibatasi dari pihak pasar itu kita cuma bisa sampai jam 6 sore. Berarti sebelumnya lebih malam? Sebelum revitalisasi? Memang dari awal memang sudah sampai jam dari 6 sore. Sampai jam. Ini ada akses Dewe untuk naik ke Kopi 16 tanggonya atau memang dari Pasar 16 itulah? Kalau akses sebenarnya tidak terbatas kalau nak ke Pasar 16, tetapi yang enaknya memang masuk nian ke Pasar 16 terus ke belakang dekat di sub itu parkir situ, jadi langsung ketemu tangga langsung naik ke lantai 4. Nah, kalau kawan-kawan yang tidak galak ribet agak depan pasar itu kan agak ramai itu kan. Nah, itu bisa dibawa Ampera lewat dermaga tuh. Bisa itu. Bentar Cek Susan, kita cicip lagi nih ya. Ini produk apa nih? Kopi susu? Gula aren ya. Berapa regonya yang ini? 16. Yang 16 Oh, yang 16.000 ya. Nah, itu ada tempel-tempelan apa di dinding itu? Itu hasil karya lukisan pengunjung. Ditempel-tempel situ. Susan, mau dia jelek ataupun bagus. Cak mana rasanya? Lananan ludawe Cak Susan ini. Ya ini kopi-kopi yang apa namanya? Yang sebenarnya
Relate lah dibilang ya, tadi seperti oleh itu ya. Emir bahwa kalau di coffee shop lain ini harganya tidak segini harusnya ya kan 20 ribuan ke atas benar. karena memang mereka dengan jual harga 16.000 ini juga tidak mengurangi kualitasnya. Emang masih lemah aja Susan. Woi, Ya, lemah ya. luar biasa ya. Lagi aku cicip lagi agak habis maghrib. Habis ini ya, Bu? Pernah selama 7 bulan pernah ngadu ke kayak ada event Event kecil. ya? Iya. Kalau Jadi event cerita kita dapat dibilang hampir rutin ya. Tiap Oke. bulan itu ada event Oke. dari mulai awal kita operasional sampai dengan sekarang. Baik itu event yang kita adain sendiri kerjasama dengan beberapa komunitas ya. Iya. Kemarin sudah pernah kita laksanakan. Salah satunya Maupun sahabat cagar budaya pernah kita. Sahabat cagar budaya terakhir kemarin dengan komunitas apa namanya cosplay. Cosplay juga pernah. Wow. Dan nanti di lain-lain juga ada beberapa komunitas yang mereka mau buat acara di Kopi 16. Itu kita fasilitasi dan gratis gitu. Wah. Nah, jadi banyak apa namanya yang benar-benar kita kasih fasilitas pengunjung itu free. Tujuannya biar mereka lebih enjoy gitu. Jadi kreativitas anak-anak muda tuh tidak dibatasi karena materi gitu kan. Karena di beberapa tempat dan segala macam harus ada cas, Sewa ya, gitu. order, sewa dan segala macam. Oke, gitu. kalau kalian gratis ya. Gratis, Sebenarnya itu juga di samping itu bisa menguntungkan buat crowded juga Iya, ya benar. untuk ini. Kalau kegiatan seperti itu apa ya sih yang dilakukan cosplay itu? Mereka punya acara sendiri, kalian hanya memberikan tempat atau ada kerjasama bener sama kalian, promo atau apa? Kalau kita kan memang kepengennya Kopi 16 itu sebagai fasilitator untuk kawan-kawan butuh ruang, butuh space untuk bikin kegiatan. Jadi kita memfasilitasi untuk kawan-kawan siapapun mereka yang pengen bikin kegiatan di Kopi 16 kita tampung gitu. Oh, Iya, untuk yang cosplay itu tadi, itu mereka jadi waiters gitu. Jadi mereka pakai cosplay. Kebetulan kemarin One Piece. Temanya One Piece. Wow. Jadi mereka ada orang 6 Menarik ya. 6 orang jadi waiters. Jadi pada hari itu dari siang sampai sore itu mereka yang nge-serve gitu, nge-serve customer. Jadi langsung nih viral mungkin di sosial media langsung diupload bahwa per hari ini yang melayani cosplay One Piece ya. Wah, luar biasa. Kapan lagi itu? Ya siapa tahu kan waktu dekat kan kita. Kalau dengan mantap. sahabat cagar budaya? Sahabat cagar budaya kemarin kita bahas mengenai sejarah ya, karena memang kita itu juga yang kita giatkan karena memang posisi kita ada di posisi yang strategis. Benar. Karena kan identik ya, aktivitas Sungai Musi itu kan sudah dari dulu, Iya. dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Makanya kita kemarin kebetulan temanya itu Palembang Hulu Melayu gitu. Jadi Melayu di Malaysia, Brunei segala macam itu ada sejarahnya dan sumber sejarah yang lumayan valid itu bersumber dari Palembang gitu. Makanya Palembang Hulu Melayu. Gitu. Benar. Karena kalau sudah ngomongin Pasar 16, Ampera, Sungai Musi itu tidak akan pernah bisa lepas dengan nilai historis. Iya, Ya kan? Itu pasti ada nilai historis. Nah, kalau Emir Dewe nih, Emir ini kan bagian ngurusi SDM ya. Ya. Nah, sama apa lagi tadi? Produk ya. Produk. Nah, menarik nih. Kira-kira apa sih tantangannya untuk SDM Dewe? Secara ini kan baru 7 bulan nih. Ya. Apakah karena berapa karyawan ya? Kita kan pasti tahu nih, Cik Susan punya pempek ya kan? Iya. Ngurusi karyawan tidak semudah yang dibayangkan kan? Iya. Apalagi bicara kopi ini harus ngelatih mereka untuk Iya. serving dan lain-lain. Barista Cak ya. mana nih? Cak, boleh diceritain, Mir? Kalau selama 6 bulan ini memang lumayan menantang gitu, karena juga pertama dari segi lokasi memang lumayan untuk apalagi suplai bahan baku segala macam kan memang harus tantangan. Jadi memang memang harus komunikasi dengan kawan-kawan untuk komunikasi yang lancar itu pertama. Kedua, karena ini di pasar kan kita buka jadi lebih pagi. Jadi kan kalau kedai-kedai kopi lainnya biasa buka agak siang jam 8 jam 9. Jadi kedisiplinan jadi tantangan juga yang Berarti memang ada sip-sipan mereka. kita pakai satu shift sebenarnya tapi long shift. Cak Dari mana jam itu? 7. Dari jam buka 7 sampai tutup lah sampai ya. ya, karena tanggung. Benar Yo, sih. jamnya nanggung. Karena Nanggung ini sampai malam tadi. Iya, benar. Untuk mengatasi kedisiplinan tadi kita memang banyak-banyak komunikasi dengan tim kawan. Jadi setiap minggu itu kita lakukan bonding atau diskusi. Nah, setiap 1 bulan sekali biasa kami galak liburan bareng.
Wah. refreshing. Sebulan sekali libur aja. Mati. Kalau Kaleng-kaleng ya. untuk budget Kemana tuh? entertain ya. Kemana Kalau tuh? kemarin itu terakhir kita kemana Kak? Villa gitu. Villa, kami nginep villa. Di villa mana tuh? Villa Apa namanya yang di Canton. Oh, di belakang. Iya, iya. itu Oke, lagi. oke. Situ. Oh, I see. Oke, refreshing kecil-kecilan, healing Iya. untuk karyawan biar lebih Oh, ini lah semangat ya. lagi berarti karyawan ya. Bangun Kemarin chemistry. terakhir bawa karyawannya ke Dubai ya? Bukan, Pasar Indo. Oh, sorry. Beli. Nah, ini karena mereka kan buka jam 7 pagi. Itu otomatis kan karyawan pasti harus datang lebih awal kan. Iya. Minimal jam setengah 6 enam, udah. jam setengah 7 ya maksimal ya. 7 ya. Jadi memang harus disiplin itu. Nah, kalau masalah produk cek mana tuh? Mir, kira-kira nih. Untuk bersaingnya lah ya dengan Iya. itu. Kalau produk kan biasa kita sudah menentukan kayak cita rasa yang pengen kita keluarkan dari kopi 16 kayak mana. Iya, rasanya apa? Pedas manis atau Ah, kalau dari kopi kita ini Kalau tadi kita, sih tidak. Oh, tidak ya. pedes. Kopi Kan pindang apa itu? kita lebih menonjol ke rasanya lebih ke creamy, manis, kopi tidak terlalu strong sebenarnya. Jadi itulah yang kebanyakan kalau menurut analisa kami produk yang disenangi oleh mayoritas wong galak nongkrong, karena galak nongkrong ini bukan tentu galak ngopi, Benar. tapi dia galak ngopi itu yang tidak galak strong. Jadi kami positioning produk untuk lebih ke rasanya lebih creamy. Oke, ada juga. Benar. Ya, Setuju sih. apalagi yang cewek-cewek ya. Ya kan tidak galak ngopian deh kan, Iya. tapi nak ngopi. Gitu. Ya, Pengen, ya. judulnya ngopi ya. Ngopi, cek Tapi itu. takut asam lambung naik kan. Nah, Kalau itu dengan resikonya. customer ada apa? Treatment khusus. Iya, kayak gitu. Atau ada pemberian khusus lah, langganan atau siapa mana cek itu. Kalau Promo khusus. member apa ya? Oh kalau untuk itu biasa kami lebih ke penduduk pasar 16 deh, Wek. Pedagang-pedagang itu biasa kami kasih harga promo. Oh, oke. Kan mereka tidak terbiasa dengan ngopi dengan kualitas kopi yang Benar, bagus mesin kan. ya, pakai mesin ya mereka. Jadi kami kasih harga promo biasa 10.000 untuk warga pasar 16 itu deh, Wek. Ini nak ngopi biasa Iya. deh, jadi kopi hitam, tahunya kan. Berdolur lah ya, harga berdolur ya. Karena kan sesama pejuang di Sesama 16 pedagang ini ya. 16. Iya. Kalau makanan ada apa baik tadi kalau dicuplikan kan ada pempek, ada mie goreng. Kurang cak jadi enjok minum lah nak minta makanan Siapa pula. tahu ada juga di bungkusan itu. Iya. Kalau Apa di yang dijual, Bang? makanan tuh kita pempek ada mie 16 yang khas Kitonian itu mie 16. 16 helai apa mie-nya cuma. Mie tumis atau mie? Tumis. Mie tumis, Oh, mie tumis. Iya. Ada juga yang kalau untuk di produk minuman tuh ada juga di kombucha. Ada kita nama menunya tuh Banyu Abang sama Kuning sungi. Kuning Sungi. Oh, ngeri nian. Oh, iya. Nah, Ay, Banyu ay, ay. Abang. Banyu Jadi Abang. dari segi warna itu memang menarik, warna merah dan warna kuning ya. Kita nama Kuning Sungi. Apa itu? Dari apa itu? Itu dari fermentasi teh. Jadi kita fermentasi nama kombucha. Nama kombucha itu kan minuman kesehatan. Jadi kita buat resepnya, yang cak mana caranya rasa ini diterima oleh pasar gitu. Wow, luar biasa. ya. Jadi mie nasi juga ada nasi. Kalau nasi ada rice ball, Nasi gitu. goreng gitu. Ya nasi goreng belum ada kalau sekarang, cuman bakal dibikin. Kalau game-game udah kate di situ. Game ada permainan-permainan nggak yang kita sediakan di situ. Oke, Jadi permainan. lumayan banyak kayak Uno, Iya, selain experience melukis Iya, iya. tadi itu, selain Gaplek meronce, jangan gaplek ya di situ ya, pecah gadang ambil laju ya. Nah, kan Jangan. cuma sampai jam 6 sore. Ada kopi, ada gabna sudah itu ya. Bener. Karena terakhir aku beli nasi goreng di pasar 16 ya Susan. Oh iya. Kan? Itu tidak di kopi 16 karena mereka belum jual. Wah. Jadi kita beli nasi goreng nih, Mang, aku nak nasi goreng sih kok. Dia tanya pedas apa tidak. Nah, aku udah tahu bikin mie belum. Ah Ya iya. kan? Ditanya pedas apa tidak. Benar. Iya kan? Kurang ajar. Bikin dulu kan, cicip dulu baru kan. Isan, ini kan kalian ada wong limo nih. Iya, memang. Nah, kalian pasti kan mempadu-padankan lah ya pemikiran orang Iya. itu kan kata wong pala sama hitam, tapi Benar. pemikiran beda-beda. Cak mana sih buat kalian tuh selalu kompak selama 7 bulan ini? Masa 7 bulan ini kan bisa diomong ke ada yang ngomong singkat kalau untuk jualan kan, ada yang ini. Nah, apa sih masa-masa sulit kalian tuh selama kalian buka selama 7 bulan ini? Kekompakannya cak mano? Ya, kalau saya selaku owner, Iya, selaku founder ya. founder, kemudian dan kebetulan juga ditunjuk di tim sebagai ketua lah ya. Jadi kebetulan untuk yang 5 orang per orang jadinya, yang lain itu saya sendiri sudah kenal lama gitu. Oke. Sudah beberapa kali juga itu kerjasama, baik itu project maupun bisnis. Oke. Jadi
dan memang kita pilih orang-orang yang punya skill yang berbeda-beda. Jadi nggak tumpang tindih ya. Iya. Nah, dan jadi karena emang itu sudah lama terjalin, jadi sampai sekarang alhamdulillahnya tidak terlalu banyak masalah sebenarnya. Iya. Jadi masih enjoy. Dan alhamdulillah kita juga mengelolanya sangat-sangat enjoy sampai bulan ke-6 secara progres, baik itu progres pembangunan, progres sales, kunjungan dan segala macam. Secara grafik kita dari bulan pertama sampai sekarang sampai bulan ke-6 itu terus meningkat ya. Oke. Karena emang kebetulan dia punya skill beda-beda tadi, jadi fokusnya juga beda-beda. Oke, Yang baik. pekerjaan ini segala Kita macam. Kita panjang bahas ini lagi caknya ya. nih dari mereka pertemuan mereka. Iya, Kayak ini penasaran nih kok bisa iya. ya mau limo ini. Panjang ini caknya pemirsa, kita bakal bahas lagi Cak Manonian tips dari founder ini dewe kira-kira biar mereka selalu kompak dan bisa terus lanjut Kopi 16 ini ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, sudah Meksiko ini kita bakal balik lagi. Ya, Mang Cewi Mirsa Pal TV balik lagi bersama kami di Halo Palembang, masih di studio 2 Pal TV memang punya kita bersama dengan founder and co-founder dari Kopi 16. Kopi yang ada di lantai 4 Pasar 16 Kota Palembang, yang tentunya ini sebenarnya sudah jalan 7 bulan dan telah menjadi tempat nongkrong yang salah satu pilihan yang terbaik di Kota Palembang nih, karena bisa langsung jingok Sungai Musi, Ampera, walaupun sekarang lagi ditutup seng, ya kan? Lagi direvitalisasi untuk perbaikan yang lebih baik. Nah, kita doakan ini semuanya lancar dan cepet supaya wong pacak datang lagi jingok untuk jingok apa Sungai Musi dan juga Ampera. Tapi sekarang walaupun belum bisa jingok Ampera, katanya bisa jingok ke Musim 4. Jadilah Musim 4. Bagus juga, Musim 4 kan lebih baru ya. Ada sunginya juga masih ya. Yang penting kopinya itu pakai kopi 16 Kopi ya. 16. Ya. Lanjut lagi kita Ihsan untuk kekompakannya cak mana sih membangun chemistry berlimo itu? Kalau untuk di tim kita juga ada pertemuan rutin ya. Dan emang kalau kita selaku ketua itu selalu menginstruksikan pertemuan itu dihadiri lengkap gitu. Jadi tidak ada informasi yang terputus gitu. Ya, kalian berlima tuh memang fokus ke sini atau ada pekerjaan lain? Banyak, masing-masing ada gawe masing-masing. Iya. Baik itu yang bisnis maupun kerja gitu. Kalau aku juga ada bisnis di luar Kopi 16. Makanya pengelolaan di Kopi 16 kita buat bareng-bareng untuk meminimalisir waktu gitu. Kita juga datang ke 16 itu ketika emang ada kepentingan ataupun setidak-tidaknya 1 atau 2 kali dalam 1 minggu per orang. Jadi kita buatin jadwal dan ada pertemuan yang kita harus hadiri seluruhnya gitu. Begitu kita ketemuan di Kopi 16 maupun di luar ya. Pokoknya Ihsan sebagai ketua yang membagi tugas lah ya. Iya. Tanggung jawab masing-masing ya. Dan karena limo wong ini bukannya mudah aja Ihsan ya. Ya kan kadang berdua bae itu kapan. Masih gontok-gontokan ya. Masih tidak cocok. Cuman ini 5 wong bisa kompak. Nah, sebelum gawe ke Pasar 16, maksudnya Kopi 16 ini apakah udah pernah bikin coffee shop sebelumnya dari kalian berlimo atau ada yang bisnis yang berkaitan dengan ini? Atau kalian berlimo itu pernah ada keahlian barista? Iya, kalau untuk berhubungan langsung sama perkopian itu ke Emir. Sampai sekarang masih aktif juga, ada cafe juga Emir. Jadi yang ngurusin produk dan SDM itu kita serahkan ke Emir. Kan beliau sudah ada sampai sekarang masih jalan. Oke. Untuk yang traininginnya itu Emir galau. Iya, Emir. Berarti Emir bisa tuh buat kopi, Mbak. Bisa. Oh, barista ya. Oh, mantap juga. Emang udah menekuni nih berarti ya. Luar biasa. Nih, ini sedikit menyinggung tentang finansial. Jangan nyinggung. Ini kan Halo Palembang, jangan singgung-singgung. Iya. Ini kalau boleh tahu budget ataupun pertama kali nih ngumpulin modal itu sekitaran berapa? Terus omsetnya sampai saat ini di kisaran berapa cak itu? Iya. Kalau untuk modal awal ya. Modal awal itu sebenarnya ceritanya unik ya, karena emang kita bangun Kopi 16 itu tidak dengan konsep yang sekarang. Kita mikirnya ada peluang di pasar, ya udah kita buka 1 kios gitu. Ternyata karena emang peluangnya lebih besar,
kebetulan aku juga kemarin sebelumnya ada buka bukan kafe, bahasanya kedai Kedai, ya? minuman, Iya. tapi bukan kopi. Artinya furniture alat segala macam udah ada. Oh. Pokoknya itu semua Tinggal kita pindah ya? kita pindah. Makanya kalau nominal pastinya kayaknya nggak bisa nggak bisa dikira-kirain. Kirin ya? Iya, karena sudah ada ini. Iya. Kemudian kalau untuk penghasilan ya cukup lah, cukup untuk gaji karyawan, cukup untuk untuk kita makan, minum. jalan-jalan hari sebulan sekali, Iya, iya, cukup iya. untuk kita meeting. mobil Pajero Siko, Iya, 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 iya. Berlian seminggu sekali. Jalan nih, Alisan, memang ya. Cek Susan ini paling kepo Bang Cek. Setiap kali ada pebisnis ditanyanya pasti omset. Jadi dan profit. biar pemirsa di rumah tahu, oh ternyata pembuka ini tidak langsung satset baik. Iya. Iya. Tapi ternyata pemirsa ya, usaha yang baik itu adalah usaha yang dibuka. Benar ya? Iya, Usaha benar. yang baik adalah usaha yang dibuka. Kalau cuma direncanain baik, pengen buka ini, tapi actionnya udah kate, Iya. Dijalani, sampailah kaget kita pemilu lagi, tidak bakal terbuka-buka usaha. Benar ya? Iya, benar. Nah, Jadi nak buka tak? Belum. buka kaget nggak lagi. Oh, iya, Ini nak nanya berapa sewonya. Oh, asal kepo ya. Kira-kira di lantai 4 itu ada yang pengen buka juga tak? Biasa kan orang kan kalau pengen Iya. tengok acaknya bagus Rame nih omsetnya. ya. Ada juga tak dengar-dengar yang pengen buka Banyak kopi? kan di samping kita sebenarnya masih banyak yang kosong. Masih kosong banyak. Oh. Tapi memang karena emang isu revitalisasi dan segala macam, makanya mereka mungkin belum berani ya untuk buka. Ya mungkin kalau kita juga sangat mengundang ya Iya. teman-teman brand-brand lokal yang luar untuk datang dan meramaikan Kopi 16, meramaikan pasar 16. Kan di samping-samping kita juga masih banyak kosong. Mungkin nanti ya setelah 3 bulan setelah revitalisasi di bagian depan selesai, mungkin boleh bergabung. Kan di situ sekarang banyak yang datang tuh pemuda-pemuda ya. Iya. Nah, betul. kalau kayak instansi dari dinas mana atau dari kepolisian kan pengen juga nggak merambah ke situ yang datang? Ada juga nggak yang datang ke situ? Di hari Senin sampai hari Jumat gitu ya, itu kita juga lumayan banyak didatangin sama Instansi-instansi ya? instansi Oh, oke. ataupun biasanya kebanyakan dari perbankan, Oh, oke. dari instansi yang area sekitaran ya, kayak Pemkot, Iya, iya, Dishub, iya. yang dekat-dekat situ. Oke. Sering sih, banyak lumayan. Oke, Emir dan juga Ihsan nih, kira-kira setelah kalian, ini kan baru 7 bulan nih ya, setelah kalian rame ini meramaikan lagi di lantai 4 itu, cak mana sih respon dari masyarakat sekitar, maksudnya penjual-penjual sekitar terhadap adonyo kalian di Iya. sini? Boleh Kalau diceritain. kalau respon dari awal kan sempat komunikasi terus dengan pedagang-pedagang sekitar. Itu mereka sampai detik ini juga merasakan ada peningkatan penjualanan dari mereka. Wah, Dari mantap pedagang-pedagang BJ tadi itu yang di lantai 4, mereka juga ngomong, alhamdulillah sekarang lumayan rame sekarang. Iya, setidaknya rame dulu Iya, ya, rame crowded dulu. dulu. Masalah laku tidak laku, kan lumayan. Pengunjungnya ya? Iya. Galak kan thrifting, ambil minum kopi kan, milih-milih Iya. blazer-blazer, baju-baju kaos kan lumayan bagus-bagus Iya, juga. Nah ini kan kemarin di sana kan, habis Iya, kopi. iya bagus. Oh jangan salah, brand-brandnya bagus Iya, juga di sini. bagus-bagus bareng-bareng Dia dicuci di laundry habis dari situ. Iya. Itu kalau Benar-benar. dikalkulasiin, makanya kita bilang lumayan berdampak ke thrift. Itu tuh dalam jangka waktu 1 bulan, itu kita bisa mencapai 8.000 sampai 10.000 kunjungan. Wow. Orang. Makanya artinya berdampak kan. Benar, Itu benar. berdampak ke mereka. Perharinya bisa dia 400 ke 500 gitu kan. Iya, iya. 10.000 ya kan, 10% Iya, banyak makanya. yang beli, Iya. hampir ke toko-toko lain. Tapi berarti sekarang suasananya itu sudah tidak seperti kalian pertama Iya, kali datang ya. Jauh banget. Untuk mungkin suasananya baunya atau Iya, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di situ untuk kebersihan kayak mana? Ada memang petugas kebersihannya di sana kayak kita di mall-mall atau kalian dewek yang Kalau untuk area Kopi 16 pasti kita bersihkan ya, Wek. Tapi kalau untuk area lantai 4 itu memang dari pihak pengelola itu ada petugas yang memang bersihin. Jadi sudah lumayan semakin bersih lah kalau iya, semakin karena kan sekarang. kalau di sekitaran itu cuma di kalian bayar Iya. bagus, otomatis kan juga pengunjung males lah ke pojok Iya, benar, kan kayak benar. gitu. Oke. Oke, nah kalau kita ngomongin masalah kopi 16 ini kan
Ayo, maksudnya pasti kan tidak terkait dengan pemerintah ya, yang revitalisasi ini kan juga program pemerintah. Nah, sekalian harapan kalian nih disampaikan. Cak Mano sih, apakah emang ada dukungan khusus Iya, dari pemerintah boleh. untuk Dari pengembangan Iksan IDW? dulu. Karena ini kan termasuk juga meningkatkan wisata, ya kan, Nah, untuk benar. di Palembang ini DW. Iya. Silakan. Oke. Mungkin pesan-pesan untuk suara kita sebagai pedagang untuk pemerintah Kota Palembang, kemudian PD Pasar dan pengelola yang berhubungan ya, instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan Pasar 16, itu kita minta, dari kita sangat mendukung perbaikan Pasar 16, baik itu sebagian maupun menyeluruh. Tetapi jangan sampai hal-hal seperti ini mengurangi ataupun menyingkirkan kita pedagang-pedagang kecil gitu. Artinya setelah pembangunan ini, kita anak muda yang kita bisa klaim gitu, sampai sekarang kita berpengaruh dan membantu Pasar 16. Kenapa kita bilang gitu? Tadi aku bilang, per bulannya kita bisa mencapai hampir 10.000 kunjungan, bahkan bisa lebih per orang per bulan. Kemudian dari sisi dampak sosial media, itu sampai sekarang hashtag Kopi 16 di TikTok khususnya itu sudah lebih dari 5 juta views. Wow. Kemudian dalam jangka waktu 6 bulan. Artinya kita harapan kita setelah pembangunan ini selesai dan harapannya berjalan dengan lancar, kita tetap dirangkul bersama-sama memperbaiki citra negatif dari Pasar 16. Harapannya jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan perbaikan malah justru menyingkirkan pedagang-pedagang kecil. Jadi bahasanya revitalisasi, tapi nyatanya nantinya malah mengusir kita yang kecil-kecil ini. Oke, boleh singkat sedikit tambahan dari Emir. Kalau aku berharapnya untuk di Pasar 16 itu sendiri bisa menjadi ruang kolaborasi space untuk anak-anak muda Kota Palembang, karena di Palembang ini kekurangan ruang untuk anak-anak muda berkolaborasi. Nah, harapannya semoga dengan tempat yang sudah ada ini tinggal dimanfaatkan oleh anak-anak muda Kota Palembang, itu dijadikan ruang kolaborasi demi meningkatkan kayak wisata, dunia kreativitas, seni, segala macam di Kota Palembang. Jadi harapannya pemerintah Kota Palembang bisa mendukung dunia kreatif di Palembang. Itu. Oke, luar biasa. Sekali Thank you, lagi, Emir. terima kasih Emir Thank dan you, juga Ihsan. Ihsan. Ya, thank you. Mudah-mudahan Terus. sukses, Kopi 16. lancar. Wah, Kopi 16 lebih banyak lagi pengunjungnya ya. Amin. Dan itu loh pemirsa, kita sudah nyingok bincang-bincang bareng dengan founder and co-founder dari Kopi 16. Buat Mang Cek Wicek yang miss tadi segmen 1, segmen 2, besok ini kurang lebih akan ada di YouTube program PAL TV memang punya kita, Halo Palembang edisi hari ini, nonton bae di situ. Dan setiap harinya Senin sampai Minggu ada jam 9 sampai jam 10 Halo Palembang bersama narasumber-narasumber yang beragam dan pastinya menunjukkan inspirasi untuk seluruh pemirsa PAL TV. Terima kasih yang sudah nonton. Aku HGK Indi. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.